Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang punya tujuan dalam mengejar sesuatu pasti akan tercapai. Karena firman Tuhan yang mengatakan, mintalah maka akan diberi, apapun yang dibuat akan berhasil. Maka dari itu, milikilah tujuan yang benar-benar lahir dari hati Anda, dan renungkan, lalu bangun dan buatlah hal itu menjadi nyata di dalam Tuhan. Rasul Paulus menceritakan tentang pelayanannya yang penuh dengan rintangan, masalah dan pergumulan. Bahkan ia menyatakan bahwa memberitakan Injil adalah tugas dan kewajibannya, tetapi penuh dengan tantangan. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan pelayanan pemberitaan Injil sebagai suatu gelanggang pertandingan, dan ia harus tetap hidup punya tujuan. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau hidup punya tujuan? 1. Hidup sebagai gelanggang pertandingan. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam suatu gelanggang pertandingan, maka semua peserta turut berlari. Artinya, tidak ada yang berdiam diri jika hidup adalah suatu pertandingan. Maka kita harus berlari begitu rupa agar dapat memperoleh hadiah. Kedua, hidup bisa menguasai diri dalam segala hal. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau kita mau hidup punya tujuan, maka kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Maksudnya, menguasai pikiran, angan-angan, emosi, kehendak. Pokoknya seluruh aspek kehidupan kita perlu dikuasai dengan baik. Ada dua macam mahkota, yaitu mahkota yang fana, di mana mereka berlatih dengan luar biasa agar memperoleh hadiah yang fana. Zaman dulu, daun-daunan yang disebut menjadi mahkota. Sekarang mungkin medali emas atau piala. Mahkota yang abadi, yaitu umat Tuhan, akan memperoleh pahala di surga. Ketiga, hidup harus melatih tubuh. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 26-27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menggambarkan dirinya sebagai pelari dan petinju, tapi ia menyatakan bahwa berlari harus ada tujuan dan petinju tidak boleh sembarangan bertinju. Hal ini menyatakan bahwa hidup yang punya tujuan tidak boleh hidup sembarangan. Rasul Paulus menyadari bahwa tujuan pemberitaan Injil adalah suatu tugas yang berat. Jadi harus sungguh-sungguh melatih tubuh, karena tubuh adalah tantangan kita dalam hidup punya tujuan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dengan pertolongan-Mu, bimbing kami untuk bisa hidup menguasai diri dalam segala hal, supaya kami mempunyai tujuan hidup, dan hidup kami tidak sembarangan. Kami percaya berjalan bersama-Mu, kami mampu menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.